Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Oke, di sini udah pada siap belum mulai acara? Kita cek ya. Kalau nanti ana tanya, kaifa halukum jami'an? Jawabnya gimana? Ulang ya. Sekali lagi, tapi harus semangat. Kaifa halukum jami'an? Oke, berarti bisa kita mulai? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dengan nikmat sehat, iman, dan tak kurang sedikit suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas, mengkaji dan mencuplik beberapa pasal dari kitab Safinatun Najah. Karyanya siapa? Ada yang tahu nggak? Safinatun Najah punyanya siapa? Siapa yang nulis? Al-Hadrami. Berarti beliau orang Hadramaut. Hadramaut tadi tahu di mana? Iya, di Yaman. Berarti jauh ya. Dan kitab ini tuh membahas tentang ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi kitab ini tuh nggak asing lagi dipelajari di pesantren-pesantren di luar sana. Jadi kalian tuh nggak bakalan heran kalau nemu kitab-kitab ini di luar sana. Bakal banyak yang mempelajari kitab Safinatun Najah ini. Karena apa? Karena banyak dari orang Indonesia ini juga bermazhab Syafi'i. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas pasal-pasal tentang puasa. Kenapa sih Kak harus ngebahas pasal-pasal yang puasa aja? Karena kita sekarang lagi bulan Ramadan, kita lagi pada menjalankan ibadah puasa, otomatis kita punya banyak kesempatan buat mempraktikkan ilmu-ilmu tentang puasa ini. Sebelum kita masuk ke buku, Ana mau cerita dulu, boleh nggak? Tapi cerita ini diambil hikmahnya ya. Diambil pelajarannya, bukan sekadar cerita ngalor ngidul aja. Dan cerita ini tuh tentang keutamaan orang yang berilmu. Jadi mungkin di antara kalian bisa jadiin cerita ini jadi inspirasi buat menjadi orang yang berilmu gitu. Bisa kita mulai ceritanya? Jadi ceritanya pada suatu hari Nabi pergi ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Nabi itu melihat setan lagi di depan masjid. Terus Nabi heran dong, ngapain setan di depan masjid? Akhirnya Nabi nanya, setan, ngapain kamu di sini? Gitu. Terus setan bilang, wahai Rasulullah, aku nggak bisa masuk. Pas Nabi lihat ke dalam, oh pantes, ada 2 orang Islam, ada 2 orang lagi di dalam masjid. Satunya itu lagi sholat, satunya lagi ngapain? Ya lagi tidur. Oh pantes, setan ini nggak bisa masuk gara-gara ada orang yang lagi sholat. Tapi ternyata setan malah bilang, wahai Rasulullah, aku tuh takutnya sama orang yang tidur, bukan sama orang yang sholat. Tahu nggak kenapa? Karena orang yang tidur itu tahu kalau waktu itu nggak boleh sholat. Sedangkan orang yang sholat nggak tahu apa-apa, jadi dia sholat, maka pahala sholatnya sia-sia. Makanya itu setan bilang, maka 1 orang yang berilmu itu lebih aku takuti daripada berapa orang? 1000 orang ahli ibadah. Kalian ngebayangin nggak orang ahli ibadah zaman dulu tuh kayak gimana? Jangan ngebayangin orang ahli ibadah zaman dulu tuh yang sholatnya cuma 5 menit, habis itu doanya sambil jalan keluar masjid. Nggak mungkin orang ahli ibadah kayak gitu. Orang ahli ibadah kayak gitu tuh, orang ahli ibadah zaman dulu tuh, siangnya puasa, malamnya sholat malam. Siangnya puasa, malamnya sholat malam gitu terus. Jarang mereka tidur. Baca Quran, jangan ditanya, mereka sehari bisa tamat berapa kali? Minimal sekali dalam sehari. Itu ahli ibadah zaman dulu. Dan dulu disandingkan sama berapa orang? 1 orang berilmu. Segitu hebatnya orang berilmu bisa mengalahkan derajatnya 1000 orang ahli ibadah pada zaman dahulu. Hebat apa hebat?
Mau nggak jadi orang berilmu? Makanya kalian jangan malas-malesan buat nuntut ilmu. Terus gak ketinggalan juga kata pepatah, ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat apa kuburan. Kayaknya lebih nyambung ke kuburan gak sih, an gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang bermazhab liang lahat juga. Berarti di sini pepatah mengatakan bahwa kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai kita meninggal nanti, sampai ajal kita ditentukan, sampai ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ingat gak Imam Syafi'i pernah ngomong, barang siapa yang gak bisa menahan pahitnya menuntut ilmu walau sebentar, maka ia harus merasakan pahitnya kebodohan selama-lamanya, seumur hidupnya, apa ya? Menakutkan itu loh. Imam Syafi'i itu menggambarkan kayak cuman sebentar loh kamu menahan pahitnya menuntut ilmu. Tapi ganjarannya kalau kamu nggak mau menuntut ilmu, ganjarannya kamu harus menahan itu seumur hidup kamu, lebih lama lagi. Maka dari itu, Nabi pernah bilang, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka dari itu, kita wajib untuk menuntut ilmu. Makanya di sini kalian harus memanfaatkan waktu kalian di Mahat selama berapa tahun? 6 tahun. Ada yang mau ngabdi? Mungkin nggak apa-apa lah ya. Harus memanfaatkan waktu kalian selama 6 tahun ini. Jangan malas-malesan, dimanfaatkan waktunya. Mumpung belum MA, mumpung masih kelas 1, dikejar semua targetnya. Oke. Kita sekarang masuk ke pembahasan. Buka halaman 57. Tentang puasa. Yang mau baca tadi siapa? Nasya. Baca. Siapa tadi yang megang mic? Oh, Sifni yang mau baca. Ya udah, ya baca. Baca satu pasal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sihhatis shaum. Syartu sihhatihi arba'atu asya. Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Udah ada terjemahannya belum? Belum ya? Kan belum nyampe. Oke. Bismillah. Faslun fi syuruti sihhatis shaum. Catat ya, artiin ya. Syarat-syarat puasa itu sah. Syarat-syarat keabsahan puasa. Jadi syarat puasa itu bisa sah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada Islam, berakal, naqaun berarti suci. Suci dari sejenis haid. Wa ilmun bikaunil waqti qablan lis-shaum. Dan kita tuh mengetahui waktu apa saja yang diterima untuk berpuasa. Yang pertama orang Islam. Berarti yang puasanya sah itu cuman orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani dan kawan-kawan nggak diterima puasanya. Terus yang kedua orang berakal. Berarti kalau orang gila diterima nggak puasanya? Nggak. Yang ketiga naqaun min nahwi haidin. Suci dari haid. Khususnya untuk kaum perempuan ini ya yang kedatangan bulan setiap bulan. Gimana ya, datang bulan setiap bulan. Berarti jangan mentang-mentang nggak apa-apa kok, saya mah kuat puasa pas haid, saya kan mau bertakarub ilallah. Ya nggak gitu masalahnya, emang nggak boleh puasa pas haid. Jadi jangan sok-sokan takarub ya, lagi haid mah nggak boleh. Wa ilmun bikaunil waqti qablan lis-shaum. Di sini udah pada tahu kan kapan aja kita nggak boleh puasa? Tahu nggak? Kapan aja, coba sebutin. Hari raya Idul Fitri doang. Idul Adha juga. Habis itu kapan lagi nggak boleh puasa? Ayyam tasyrik. Berarti ada 5 hari. Yang pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, habis itu 3 hari tasyrik. Hari tasyrik tuh kapan sih? Ada yang tahu nggak? Iya, setelah Idul Adha. Di situ kita masih boleh menyembelih hewan kurban. Gitu ya. Jadi sekarang udah pada tahu. Jadi jangan ada yang sok-sokan mau puasa pas hari Idul Fitri. Ya, mentang-mentang udah sebulan puasa mau dilanjutin puasanya, enggak. Situ kita wajib libur. Kita nggak boleh puasa. Oke, clear sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Siapa yang mau baca lagi? Itu udah yang di belakang tuh. Oper dong. Maaf mic-nya. Cek. Cek. Nah, ada kan. Yang bener megangnya.
Faslun fi syuruti wujubis shaum. Syartu wujubihi khamsatu asya. Islam wa taklif wa itaqah wa sihhah wa iqamah. Jadi fasal syarat-syarat kewajiban berpuasa. Jadi kita wajib berpuasa itu ketika ada 5 hal. Khamsatu asya. Yang pertama ada Islam. Habis itu taklif. Taklif tuh berarti berakal, udah balik. Jadi sebenarnya yang sobi-sobi ini yang masih kecil-kecil ini nggak wajib puasa, tapi kan dibiasakan supaya pas gedenya nggak memberontak. Yang ketiga, itokoh. Itokoh itu artinya mampu. Orang yang mampu berpuasa. Yang keempat, sihah. Sehat. Harus sehat ya, orang yang sakit gak usah maksain. Terus yang kelima ada iqomah. Iqomah ini bukan temannya azan ya, tapi iqomah di sini tuh orang yang bermukim. Orang yang tinggal di tempat tinggalnya. Ya, iyalah. Berarti maksud di sini orang yang bersafar itu wajib puasa nggak? Nggak, orang yang bersafar itu termasuk uzur. Oke, clear sampai sini? Clear. Lanjut, pasal selanjutnya. Siapa lagi mau baca? Oh, Masya Allah. Siapa ya? Udah oper aja. Oh, yang sini deh, yang sini. Gantian. Oper. Kejauhan ya? Bisa nggak? Yes. Faslun fi arkanis shaum. Arkanuhu salasatu asya. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin wa shaimun. Jadi di sini pasal yang membahas tentang rukun-rukun berpuasa. Rukun berpuasa itu ada 3. Jadi rukun berpuasa ada 3. Yang pertama ada niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat pada malam hari setiap hari pada puasa fardu. Jadi kalau kita puasa fardu, puasa wajib, kita harus niatnya kapan? Pas malam hari. Gak usah maksain pas imsak baru niat, baru ingat buat niat. Itu bakalan batal puasanya. Jadi kalau puasa fardu kapan niatnya? Malam. Kalau puasa sunnah boleh nggak malam. Jadi ini dikhususkan untuk puasa fardu. Habis itu apalagi yang kedua? Tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin, meninggalkan hal-hal yang membuat kita berbuka atau hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu ingat, kalau itu membatalkan puasa, dia juga memilih mukhtaron, nggak dipaksa buat membuka puasanya, ghairu jahil, dan dia tahu kalau itu tuh bisa membatalkan puasa, maka itu harus ditinggalkan untuk puasa. Yang ketiga ada soim, berarti orang yang berpuasa. Nggak mungkin kan ada puasanya tapi nggak ada orangnya. Gimana tuh maksudnya? Lanjut, kita langsung lanjut ke faslun fi ma yubtilus shaum. Oh, Khadijah mau baca? Yang fasih ya. Faslun fi yubtilus shaum. Faslun fi ma yubtilus shaum. Yabtulus shaumu biraddatin wa haidin biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Faslun, pasal fima tentang yubtilus shaum, berarti yang membatalkan puasa. Ya betulus shaum, puasa itu batal dengan riddah. Riddah, ada yang tahu riddah artinya apa? Murtad. Mirip-mirip lah ya, murtad, riddah, berarti dia murtad. Berarti dia ketika ada orang yang dia itu keluar dari agama Islam, ya puasanya batal. Ngapain juga dia puasa. Terus yang kedua ada haid. Berarti kalau orang puasa terus dia haid, berarti puasanya batal. Nggak usah maksain. Terus yang ketiga ada nifas. Nifas itu berarti buat ibu-ibu yang habis lahiran. Itu nifas. Kalau kita sekarang lagi haid. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada wiladah, darah setelah melahirkan. Ini mirip-mirip lah temenan nifas. Buat ibu-ibu juga. Wa jununin walau lahzah. Junun, majnun. Gak asing kan? Ada yang tahu nggak artinya? Gila. Gila walaupun lahzah sebentar. Jadi tiba-tiba dia autis sebentar gitu, itu batal langsung puasanya ya.
Jangan, "Ih, sebentar kok dia jadi gilanya." Kayak jangan dipaksain, lanjut. Habis itu yang ke berapa ini? Ke-6, Irma. Dia pingsan. Kalau pingsan jangan dilanjutin puasanya. Berarti puasanya batal. Wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Dia tuh mabok dengan sengaja. Jadi orang mabok puasanya batal. Ya iyalah kan dia minum kan, mabok kan batal. Mau dia jadi mabok atau enggak tetap batal, minum. Dah, faslun. Siapa lagi mau baca? Ya udah baik lagi. فصل في حكم الإفطار في رمضان. الإفطار في رمضان 4 أنواع. واجب كما في الحائض والنفساء، وجائز كما في المسافر والمريض، ولا كما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه. Di sini ada yang mau nyoba translatein nggak? Bantuin Ana. Nanti Ana bantu kok. Ada nggak yang pemberani kayak Robo Karpoli? Mau? Siapa yang mau? Ya ada Najma. Ya Najma. Mana mic-nya? Tolong dioper. Faslun. Faslun artinya apa? Jangan gugup dong. Baca bismillah. Cek gitu. Tes. Faslun fi hukmil iftari fi Ramadan. Pasal tentang hukum berbuka pada bulan Ramadan. Al-iftar. Wajib? Yang atasnya dulu dong. Judulnya dilewatin. Al-iftaru fi Ramadan. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Berarti ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama. Yang pertama wajib. Wajib apa? Wajib berbuka. Wajib berbuka. Kama fil haid wan nufasa. Iya, wan nufasa. Berarti siapa yang wajib berbuka? Haid dan nifas. Orang-orang yang nifas sudah dia wajib untuk berbuka. Yang kedua, Wajaiz. Boleh. Kama fil musafiri wal marid. Pada orang yang safar dan sakit. Wala kama fil majnun. Berarti duluan juga sempat bingung ya ngelasitin ini. Wala berarti wala wajibun wala jaizun. Dia nggak wajib dan nggak boleh. Maksudnya kama fil majnun, seperti orang yang gila. Ya majnun gila kan. Lanjut. Muharram dan haram kaman akhara qada Ramadan ma'al tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Apa nggak tahu. Jadi ya haram berbuka buat orang yang mengakhirkan akhara qada Ramadan, yaitu mengakhirkan mengkodok Ramadan ma'atamakunihi. Dia tuh mampu untuk mengkodok Ramadan tapi dia mengakhirkan hatta dhaqal waktu anhu, sampai waktunya itu sempit, jadi kayak mepet gitu, tapi dia sebenarnya mampu sebelum-sebelumnya tapi dia mengakhir-akhirkan, maka dia nggak boleh berbuka pas puasa Ramadan. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, berarti kita buka sesi tanya jawab. Ana nanya, kalian jawab. Iya, biar kita tuh murojaah apa aja yang kita pelajari. Yang pertama kita belajar tentang syuruti sihati shaum. Ada berapa syuruti sihati shaum? Apa aja? Habis itu yang kedua kita belajar tentang ada berapa? Yang pertama ada Islam, taklif, itaqah, sihatun wa iqamatun. Yang ketiga ada rukun puasa. Ada berapa? Ada 3. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku mufattirin zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin wa shaim. Habis itu yang terakhir kita belajar tentang belum terakhir ya. Sebelum terakhir kita belajar tentang fima yubtilus shaum,
Ya betulus saumu biriddatin wa haidin wa nifasin wa jununin wa laulallah ighma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Yang terakhir kita belajar tentang hukum berbuka pas bulan Ramadan. Ada berapa? Arba'atu anwa. Yang pertama wajibun. Oke, mungkin wallahu a'lam bishawab. Kajian kita sampai di sini dulu. Nanti kalau emang ada yang mau ditanyain nggak tentang puasa? Kan kita udah belajar tentang puasa itu gimana bisa sah, apa syarat-syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, sama hukum berbuka pas Ramadan. Ini harus kalian hafalin supaya nanti ketika nanti berdakwah di tengah-tengah masyarakat, kalian hafal dalilnya. Apa sih dalilnya? Oh, kayak di kitab Safinatun Najah, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Ini sini udah ada yang tasmi Safinatun Najah belum? Oh, belum. Berarti semangat ya buat kalian tasmi Safinatun Najah. Waktunya ini muqarrar buat kelas 1 bukan? Muqarrar hafalan. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini dulu pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.